Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin di malam Jumat atau Kamis malam, membahas kitab Khulasatu Ta'dhim Ilmi yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin waffaqahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah membahas di pertemuan pertama, yaitu muqaddimah dan juga simpul pertama dan kedua dari 20 simpul mengagungkan ilmu. Kita telah jelaskan di muqaddimah kemarin bahwasanya bagian seorang hamba dari ilmu agama itu berbanding lurus dengan sikap ta'zim yang ada dalam hatinya. Semakin besar sikap ta'zim yang ada pada hatinya terhadap ilmu, maka akan semakin banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Begitu juga semakin sedikit sikap pengagungan ilmu di dalam hati seseorang, maka semakin sedikit pula ilmu yang dia raih, sampai ada hati yang di dalamnya tidak ada ilmu sama sekali. Kita telah sampaikan di poin yang pertama atau kiat mengagungkan ilmu yang pertama, bahwasanya ilmu itu ada wadahnya. Wadahnya yaitu hati. Maka agar hati kita siap untuk menerima ilmu, maka hendaknya kita bersihkan hati kita dari dua noda. Yang pertama yaitu noda syubhat, yang kedua noda syahwat. Nah, noda syubhat adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran, akidah, keyakinan. Sedangkan syahwat yaitu berkaitan dengan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Kemudian setelah kita membersihkan hati kita dari dua noda tersebut, maka poin yang kedua adalah hendaknya kita mengisi hati kita dengan niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagaimana niat ikhlas dalam menuntut ilmu? Yang pertama adalah dengan meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua, meniatkan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya, jadi setelah kita mempelajari, kita berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu ikhlas dibuktikan juga dengan menjaga ilmu atau menghidupkan ilmu, baik dengan mencatatnya, dengan merangkumnya, dengan menghafalkannya, ataupun dengan media-media yang ada. Kemudian yang keempat, seseorang dikatakan ikhlas apabila ia mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Jadi itulah 4 tanda seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu. Baik, kita lanjut dengan simpul pengagungan ilmu yang keempat, yaitu al-ma'qidus tsalits, jam'u himmatin nafsi alaih. Simpul yang ketiga yaitu menghimpun semangat jiwa untuk menuntut ilmu. Ya. Makanya kita berikan judul untuk kajian hari ini atau malam ini, yaitu semangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada 2 bahasan. Semangat belajar, terus belajarnya belajar apa? Gitu ya. Baik, setelah kita membersihkan wadah ilmu, kemudian kita isi dengan keikhlasan. Nah, lalu kita ngapain lagi? Yaitu bersemangat. Ya, bersemangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana semangat dalam menuntut ilmu? Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi
bitafaqqudi thalathati umurin. Kesungguhan atau semangat dalam menuntut ilmu itu terkumpul dalam 3 poin berikut ini. Ya. Jadi seseorang dikatakan semangat menuntut ilmu atau meraih apapun yang dia inginkan, baik cita-cita, pekerjaan, ya, prestasi dan sebagainya, maka semangat tersebut dibuktikan dengan 3 poin berikut ini. Awwaliha, yang pertama yaitu al-hirsu ala ma yanfa', yaitu bersemangat, antusias pada hal-hal yang bermanfaat baginya. Gitu ya. Jadi poin yang pertama, seseorang dikatakan bersemangat dalam menuntut ilmu adalah ia berusaha meraih apapun yang bermanfaat untuk dirinya. Kalau dia semangat belajar, maka dia akan berusaha untuk meraih berbagai macam ilmu yang ia butuhkan. Kalau ia semangat mencari uang, maka dia akan berusaha mempelajari skill, mengupgrade diri, hal-hal yang bisa mendatangkan uang untuknya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah bersemangat pada hal-hal yang bermanfaat dalam bidang apapun. Famata wufiqal 'abdu ila ma yanfa'u harasa 'alaihi. Maka ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang bermanfaat untuknya, pasti dia akan bersemangat. Jadi orang kalau sudah cinta, sudah semangat pada sesuatu, pasti dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Ibarat orang kalau sudah jatuh cinta, ya, gunung pun kan kudaki, ya, lautan pun kan keseberangi. Nah, begitu juga seorang penuntut ilmu, seorang peraih prestasi, pasti dia bersemangat untuk meraih cita-citanya. Ya, itu poin yang pertama. Thaniha, kemudian yang kedua, seseorang dikatakan semangat dalam menuntut ilmu adalah al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi, yaitu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam proses pencariannya. Ya. Karena pencapaian apapun atau cita-cita apapun yang dicapai oleh manusia itu tidak murni hasil jerih payahnya. Semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita bisa menjadi seorang muslim, menjadi mukmin, bisa mengerjakan ibadah. Bahkan alhamdulillah hari ini ada yang diberi kesempatan untuk berpuasa. Kami alhamdulillah tadi kita sudah buka bersama, itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, kita diajak kepada keberuntungan, kita diajak kepada salat. Jawaban apa? Kita menjawabnya dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan berkat Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa salat. Kita tidak bisa mendapatkan keberuntungan termasuk ilmu kecuali berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencapaian yang kita raih saat ini, ya, baik di dunia pekerjaan maupun ilmu, semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya salah satu ucapan ahli surga ketika mereka masuk ke dalam surga, alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Kalau bukan Allah yang menunjuki kami, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, thalithuha adamul azzi an bulughil bugyati binhu. Tidak lemah untuk menggapai cita-citanya. Nah, jadi seorang yang bersemangat itu tidak pantang menyerah. Ibarat kalau mahasiswa yang sedang bimbingan,
Ya, biasanya kan kalau bimbingan dengan dosen, dikit-dikit dicoret, dikit-dikit dikoreksi. Nah, kalau orang yang bersemangat, ya hal tersebut tetap dilalui, nggak bikin dia depresi, nggak bikin dia stres, tidak mudah menyerah, gitu ya. Gagal kalau misalkan yang setoran tahfidz, gagal setoran sekali, dia terus setoran lagi, dia terus perbaiki, tidak mudah menyerah, gitu ya. Nah, jadi inilah 3 kunci menggapai cita-cita dalam apapun, baik ilmu maupun pekerjaan. Yang pertama, bersemangat mendapatkan apapun yang bermanfaat untuk kita. Yang kedua, selalu mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menyerah atau tidak lemah untuk menggapai cita-cita tersebut. Waqad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ketiga perkara ini telah terhimpun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah, antusiaslah mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kamu merasa lemah. Nah, jadi itu 3 kunci meraih cita-cita apapun, ya, baik pekerjaan maupun pelajaran. Nah, kemudian di sini dikutip beberapa perkataan ulama yang mengisyaratkan kepada hal-hal yang tadi disebutkan. Pertama, perkataan Al-Junaid. Al-Junaid ini adalah salah seorang tokoh sufi, tapi sufi yang lurus, ya. Kalau sekarang kan ada yang zamannya garis lurus, ada garis bengkok. Nah, jadi sufi juga ada yang lurus, di antaranya Al-Junaid. Makanya di sini dikutip, beliau mengatakan, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu." Tidaklah seseorang menggapai atau meraih sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur, melainkan ia akan meraihnya atau mendapatkannya. Fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Jika dia tidak mendapatkan semuanya, minimalnya dia mendapatkan sebagiannya. Gitu ya. Jadi tidaklah seseorang mencari atau meraih sesuatu dengan sungguh-sungguh dan kejujuran, melainkan ia akan mendapatkannya. Kalau ia tidak mendapatkan semuanya, maka minimalnya dia mendapatkan sebagiannya. Gitu ya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan menuntut ilmu, ya, bahwasanya ilmu itu tidak akan memberikan sebagian darinya kecuali setelah engkau memberikan semua dari dirimu, gitu ya, seperti itu. Sama seperti kita mencari nafkah, mencari rezeki, ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan dapat. Kalau tidak mencari sama sekali, kita tidak akan dapat apa-apa, gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian juga di sini dikutip perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, "Idza tala'a najmul himmati fi dhalami lail batalah." Jika telah terbit bintang semangat di kegelapan malam kemalasan, wa radifahu qamarul azimah, dan disertai dengan cahaya bulan semangat, asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka bumi hati akan disinari oleh cahaya Rabbnya. Nah, jadi Ibnu Qayyim di sini menjelaskan bahwasanya kalau kita malas, kemudian malas tersebut kita ganti dengan semangat, maka kemalasan itu akan berubah. Gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian di sini kita diberi contoh betapa sungguh-sungguhnya ulama dalam belajar. Kalau kita mengacak diri kepada mereka, kita belum ada apa-apanya. Ya. Kita belum ada apa-apanya dibanding para salaf dalam menuntut ilmu. Meskipun kita berusaha untuk, ya, meneladani para salaf,
Ya. Namun mereka itu seperti bintang kejora, ya. Kita di bumi, kalau bahasa kita dulu bainas sama was sumur. Sama itu ya langit, sumur itu ya sumur, jauh sekali. Nah, di sini disebutkan beberapa contoh di antaranya, wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafs. Di antara perkara yang bisa meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu dan juga menggugah jiwa kita adalah i'tibaru halaman sabaq, yaitu mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, para salafus saleh. Wa ta'arrufa himamil qaumil madhin, dan mengenal semangat orang-orang yang mendahului kita. Ya, betapa kecilnya kita. Bahkan kita pun kalangan santri, ya, itu tidak apa-apanya dengan semangat belajar para salafus saleh. Contoh pertama di sini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Mengapa beliau sampai menjadi seorang imam yang madhabnya diikuti oleh banyak orang? Nah, karena masa kecilnya seperti ini. Fa Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal kana huwa fi siba, dan contoh pertama adalah Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau masih kecil, ya, sibyan, sabi, rubbama arada al-khuruja qabla al-fajr ila hilaki syuyukh. Kadang-kadang beliau ingin keluar sebelum salat subuh, sebelum adzan subuh, menuju halaqah para syekh, para guru. Ya. Kemudian fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi. Namun bajunya ditarik oleh ibundanya. Wa taqulu rahmatan bihi, dan berkata kepadanya karena kasihan, hatta yu'adzinan nasu aw yusbihu. Tunggulah sampai berkumandang azan atau pagi menyingsing. Nah, jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kenapa beliau bisa sampai menjadi imam? Dari kecilnya saja sudah kelihatan. Ya. Ketika anak seusianya sebelum subuh masih tidur, atau mungkin kalau sebagian di zaman ini masih mabar, sebagian masih nobar, Imam Ahmad pengen sekolah atau pengen ke majlis ilmu. Beda level. Di zaman kita juga banyak yang bangun di waktu dini hari, tapi sebagiannya mencari dunia. Gitu ya. Buktinya di pasar itu. Ya, meskipun itu baik ya. Nah, tapi ini dalam ilmu, Imam Ahmad mencontohkan kepada kita bahwa dari sejak kecil beliau telah menunjukkan kegigihannya dalam menuntutnya. Ya. Kalau sebagian santri, subuh aja kadang-kadang masih harus dibangunkan. Gitu ya, seperti itu. Makanya nggak jadi kayak Imam Ahmad. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian contoh lainnya. Contoh kedua, waqar al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah Sahih al-Bukhari. Khatib al-Baghdadi rahimahullah membaca kitab Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari ini isinya 7.275 hadis. Ya. Kita mungkin seumur-umur belum pernah tamat Sahih Bukhari ya. Jangankan Sahih Bukhari, Arba'in saja mungkin belum khatam. Nah, Bulughul Maram juga belum, ya. Nah, ini Al-Khatib Al-Baghdadi membaca Sahih Bukhari yang hadisnya berjumlah 7.275 tanpa pengulangan, atau 4.000 sampai 2.000-an tanpa pengulangan, ya. Qara'a kullahu ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalisa. Beliau membaca Sahih Bukhari dalam 3 majlis, 3 pertemuan. Ya. Rinciannya, ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajr. 2 majlis itu dilakukan pada 2 malam, antara waktu salat maghrib sampai salat subuh. Berarti bergadang, bukan untuk nonton Pildun, apalagi Persib, gitu ya, tapi untuk baca Sahih Bukhari 2/3-nya. Ya.
Wal yaumus tsalits min dhahwatin nahar ila salatil maghrib. Sedangkan majlis yang ketiga yaitu dari waktu duha sampai salat maghrib, ya seharian penuh. Kemudian dilanjut wa minal maghribi ila tulu'il fajr. Kemudian dilanjut dari ba'da maghrib sampai terbit subuh. Sampai selesai. Nah, berarti dalam 3 hari itu beliau isi dengan membaca Sahih Bukhari yang tebalnya kalau 1 jilid segini nih. Kalau kita bisa sebenarnya, tapi yang dibaca novel biasanya. Saya pernah lihat itu orang baca novel dulu, novel apa ya? Dulu terkenal puluhan tahun yang lalu, itu bisa khatam 1 majlis 1 kali duduk. Ya. Dulu zamannya apa? AAC ya, apa ya? Ya, dulu sampai bisa menghabiskan 1 jilid buku itu dalam 1 kali duduk. Itu menunjukkan bahwasanya kalau orang sudah cinta dengan sesuatu, pasti dia akan mengorbankan berbagai macam hal. Mau mengorbankan waktu, biaya, termasuk orang-orang di sekitarnya. Gitu ya. Nah ini Al-Khatib Al-Baghdadi, saking cintanya terhadap ilmu dan semangat dalam belajar, bisa menghabiskan Sahih Bukhari dalam 3 majlis. Kalau kita dulu di Madinah, itu ada namanya Majlis Sama. Majlis Sama itu majlis kajian khusus untuk membaca dan menyimak kitab-kitab tertentu. Itu kalau tidak salah 9 hari. 9 hari selesainya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi pengajian ini kita belum ada apa-apanya. Ya. Jadi paksakan saja, meskipun mata saya juga ini sudah ya dari dari perut naik ke mata ini. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah mendapat rezeki berupa asupan jasmani, sekarang kita dapat rezeki lagi asupan rohani. Ya. Baik. Kemudian contoh lainnya yaitu Abu Muhammad Ibnu Tabban. Contoh ketiga. Wa kana Abu Muhammad Ibnu Tabban awwal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Abu Muhammad Ibnu Tabban di awal masa belajarnya, berarti kalau awal masa belajar berarti kalau sekarang mungkin usia SD ya atau usia TK. Beliau itu apa? Belajar sapeting jeput. Belajarnya semalam suntuk. Ya. Di sekarang juga banyak anak-anak yang belajar semalam suntuk, tapi belajarnya ini mabar. Bapak-bapak juga sama, ada yang apa? Ada yang apa namanya bergadang untuk mabar, ya, untuk nobar, afwan, itu ya, seperti itu. Nah, lanjutannya, fakanat ummuhu tarhamuhu. Nah, ibu dari Muhammad Ibnu Tabban ini kasihan terhadapnya. Wa tanhahu 'anil qira'ati bil lail, sehingga melarang Ibnu Tabban membaca di malam hari. Karena kalau dulu kan nggak ada lampu ya, adanya cempor. Dan cempor tentu lebih bahaya karena dia kan ada asapnya. Kalau sekarang kan mungkin ada radiasi ya. Nah, kalau dulu kan asapnya bisa kena mata, bahaya. Fakana ya'khudul misbaha wa yaj'aluhu tahtal jafna. Nah, Ibnu Tabban ini kalau malam hari dia ambil cempor atau lilin, kemudian dia letakkan di bawah jafna. Jafna ini kalau di sini disebutkan syai'in minal aniyatil azimah. Wadah besar, mungkin jolang atau baskom gitu ya. Wa yatadhaharu bin naum, dan pura-pura tidur. Anak zaman sekarang juga begitu, pura-pura tidur gitu ya. Tapi bawahnya bercahaya. Nah, itu ya. Buka HP biasanya gitu ya. Sama Ibnu Tabban juga seperti itu. Nyiapkan lampu, kemudian dia tutup, lalu pura-pura tidur. Fa'idha raqadat, kalau ibunya tidur, benar-benar sudah tidur, akhrajal misbaha wa aqbala 'ala dars. Maka Ibnu Tabban ini mengeluarkan lilin itu, kemudian ia terus belajar. Subhanallah. Ya, anak zaman sekarang juga banyak yang seperti itu. Tapi sayangnya tadi, ya dipakai untuk main, dipakai untuk ya scroll-scroll yang kurang bermanfaat. Gitu ya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah kepada kita waktu yang sama ya. 24 jam, ada siang dan malam, bahkan ada waktu-waktu istirahat. Hanya saja kita tidak mendapatkan taufik berupa kebaikan ilmu seperti para salafus saleh. Gitu ya. Seperti itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian di sini Syekh Utsaimin menyemangati kita. Fakun rajulan rijluhu ala thura' thabitah. Maka jadilah engkau laki-laki yang kakinya menancap kokoh di bumi. Wa hammatu himmatihi fawqa thuraya samiqah. Sedangkan cita-cita tertingginya tinggi di atas langit, melebihi bintang kejora. Wala takun syabal badani asyabal himmah. Jangan jadilah engkau seperti orang yang badannya masih muda tapi semangatnya sudah tua. Gitu ya. Fa inna himmatas shadiqi la tashib. Karena semangat orang yang jujur itu tidak akan menua. Kebanyakan dari kita, bahkan para pemudanya kalah sama orang tua. Ya. Badannya 17 tapi semangatnya semangat 70. Ya. Buktinya apa? Lihat saja salat subuh. Salat subuh yang isi kebanyakan usia berapa? Aki-aki kebanyakan. Pemudanya pada kemana? Yang pengajian coba. Ini rata-rata di atas 20, 30. Coba, di sini mana yang belasan? Ini masih alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti ya jadi gantian Ustaz ini. Gitu ya. Jarang sekali. Gitu ya. Alhamdulillah nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini usianya bukan usia belajar, tapi semangatnya insya Allah semangat anak 17-an ya. Gitu ya. Baik. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin tadi, wala takun syabbal badani asyabal himmah. Janganlah engkau menjadi orang yang badannya masih muda tapi semangatnya sudah renta. Gitu ya. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil yang kitabnya pernah kita bahas di sini, itu Fusul Adab. Beliau salah seorang ulama yang mutafannin. Mutafannin itu multi talenta. Jadi setiap cabang ilmu beliau punya. Ahadu adkiya'il alam min fuqahil Hanabilah. Salah seorang alim yang cerdas dari kalangan fuqaha Hanabilah. Yunshidu wa huwa fi thamanin. Beliau pernah bersenandung di usia beliau yang 80. Di sini belum ada ya yang 80. Nih, perhatikan bagaimana semangatnya Abul Wafa dalam menuntut ilmu. Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi. Wala wala'i wala dini wala karami. Ya. Mana terjemahannya ini? Semangatku atau tekadku, semangatku, akhlakku, loyalitasku, agama dan kedermawananku tidak pernah menua. Wa inna ma'tada sya'ri ghayra sibghatihi. Yang berubah hanya rambutku. Maksudnya sudah putih, sudah tua gitu ya. Wasyaibu fil sya'ri ghairu syaibi fil himami. Uban itu adanya di rambut, tapi tidak dengan semangat. Nah, itu ya. Ini anak berusia 80 tahun masih semangat untuk belajar. Gitu ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang usianya mungkin sudah senior, kalau tidak ingin disebut tua gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi bekal menuju akhirat. Gitu ya. Itu bagus sekali ini perkataan Ibnu Aqil ya. Bahwasanya beliau mengatakan tadi tekadku, semangatku, akhlakku, loyalitasku, agama dan kedermawananku tidak pernah menua. Yang menua dan berubah hanya rambutku, berubah warna dari hitam ke putih. Dan uban itu hanya ada di rambutku, tidak dengan semangatku. Gitu ya. Bagus tuh, dijadikan quotes ya. Baik. Satu lagi kita tambah. Al-Ma'qidur Rabi', simpul pengaguan ilmu yang keempat. Nah, setelah kita berusaha membersihkan wadah ilmu, kemudian kita isi dengan keikhlasan, kemudian kita nyalakan semangat untuk belajar. Nah, apa yang kita pelajari?
Gitu ya, apa yang kita pelajari? Nah, di poin keempat ini kita diarahkan untuk belajar apa? Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Yaitu mengalihkan atau mengerahkan semangat belajar untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kepada kita semangat menuntut ilmu, maka alangkah baiknya kalau semangat itu diarahkan untuk mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya, seperti itu. Kenapa? Di sini Syekh Utsaimin menjelaskan, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu semuanya kembali kepada kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ilmu yang bermanfaat itu kembali kepada dua sumber ini, Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Berarti ilmu yang paling agung, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan ilmu yang lainnya? Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, wa baqil ulum, adapun ilmu-ilmu yang lainnya imma khadimun lahum. Fungsinya yang pertama untuk membantu memahami keduanya. Gitu ya. Seperti ilmu apa? Ilmu alat. Ilmu alat itu seperti ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam perangkatnya. Dari nahwu, shorof, balaghah, dan sebagainya. Termasuk juga ilmu tajwid, tahsin, dan sebagainya. Semuanya tujuannya sama. Untuk membantu kita memahami apa maksud Allah, apa maksud Rasulullah SAW. Maka, jatah kita dari ilmu alat tersebut, atau ilmu bantu tersebut adalah fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah. Maka kita ambil dari ilmu pembantu tersebut apa-apa yang bisa membantu memahami keduanya. Ya. Makanya para ulama menjelaskan ilmu itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada ilmu maqasid, ada ilmu wasail. Ilmu maqasid itu adalah ilmu yang menjadi tujuan kita. Itu apa firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu wasail, semua ilmu untuk memahami keduanya. Termasuk tadi, ilmu bahasa Arab, termasuk juga ilmu usul fikih, mustalah hadis, dan ilmu-ilmu sejenis itu. Itu tujuannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Atau yang kedua, au ajnamiyun anhuma. Atau ilmu tersebut ada yang asing dari keduanya. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti ilmu pengetahuan secara umum. Ya, ilmu bahasa asing, ilmu sosial, ilmu sains, ya, dan sebagainya. Maka fala yadurul jahlu bihi. Maka tidak mengapa seseorang tidak mengetahuinya. Ya, yang penting dia punya satu ilmu atau satu skill dari ilmu umum yang bisa dia gunakan untuk mencari nafkah dan maisha. Gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi ilmu yang inti itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu lainnya, fungsinya yang pertama untuk membantu memahami keduanya. Kemudian yang kedua, tidak ada sangkut paut dengan keduanya, kecuali kalau diniatkan untuk memahami atau memperkuat agama Islam. Di sini dikutip perkataan Iyad al-Yahsubi dalam kitab Al-Ilma'. Beliau mengatakan, wa ma ahsana qawla Iyad al-Yahsubi fi kitab Al-Ilma'. Betapa bagus apa yang dikatakan oleh Iyad al-Yahsubi dalam kitab Al-Ilma'. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudhillu 'ani at-tariqil lahibi. Ilmu al-kitab wa ilmu al-athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Artinya, ilmu itu pada hakikatnya berporos pada dua dasar atau dua hal. Tidak melampauinya kecuali orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Apa? Yang pertama yaitu ilmu kitab, Al-Quran. Dan ilmu athar, yaitu sunnah Rasulullah SAW, yang sanadnya bersambung dari tabi'in dan kepada para sahabatnya. Baik. Sebagai gambaran untuk memahami hal ini, kita sepakat bahwasanya manusia paling berilmu adalah para nabi dan rasul. Betul tidak? Betul tidak? Ya.
Ilmu yang mereka kuasai, ilmu tentang apa? Apakah ilmu tentang bangunan, ilmu tentang pertanian, ilmu matematika, atau ilmu agama? Ilmu agama. Ya, ilmu agama. Gitu ya. Nah, maka tadi gitu ya. Jadi ilmu yang sejati itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itulah ilmunya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu-ilmu tentang dunia. Padahal mereka sebenarnya punya skill masing-masing. Ya. Nabi SAW berdagang. Kemudian para nabi juga menggembala domba. Sebagian ada yang menjadi najar, tukang kayu. Ya, tapi bukan itu yang mereka wariskan kepada kita. Yang mereka wariskan kepada kita adalah ilmu agama. Qala Allah wa qala Rasul. Gitu ya, seperti itu. Namun bukan berarti kita tidak perlu mempelajari ilmu dunia. Kita perlu. Nah, kita perlu. Di antara tujuannya adalah agar kita bisa mencari ma'isyah. Gitu ya. Dan juga ilmu agama kalau tidak ditopang dengan ilmu umum ya tidak akan maksimal ya. Adanya masjid yang nyaman ini karena adanya ilmu teknik sipil ya, ilmu bangunan. Nah, perlu sekali. Nah, tapi tujuannya tadi untuk membantu agama Islam. Nah, wa qad kana hadha huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Dan inilah ilmunya para salafus saleh. Jadi ilmunya para salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka tidak mulia, bukan mulia karena kekayaan mereka. Bukan mulia karena pencapaian mereka di bidang sains. Tidak. Tapi justru mereka mulia itu karena ilmu agama yang mereka miliki. Padahal kalau kita hitung-hitung, contohnya para sahabat, ilmu mereka tidak banyak. Kalau kita misalkan buku kan nggak banyak. Perkataan mereka sedikit. Tapi justru itulah ilmu yang berkah, ilmunya para salaf itu. Makanya di sini dijelaskan, "Tsumma kathrul kalam ba'dahum fi ma la yanfa." Kemudian setelah generasi salaf itu banyak perkataan, orang lebih banyak ngomong ya pada perkara hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti orang-orang filsafat itu. Ya, seperti ahlu kalam, filsafat, ngomong sana sini ngarung itu, tapi apa faedahnya? Nggak ada. Gitu ya. Tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya di sini bagus sekali perkataan Syekh Utsaimin, "Fal ilmu fis salaf aktsar wal kalamu fi man ba'dahum aktsar." Maka ilmu di kalangan para salaf itu lebih banyak, sedangkan ucapan, omongan di kalangan atau di generasi setelahnya itu lebih banyak. Jadi kalau salaf ya lebih banyak ilmunya daripada ngomongnya. Kalau zaman sekarang banyak ngomongnya, ilmunya sedikit. Buktinya apa? Perdebatan yang tidak ada habisnya di sosmed. Lihat sebagian para tulabul ilmi, para penuntut ilmu di sosmed, kerjaan mereka apa? Berdebat. Politik mereka komentari. Ekonomi mereka tanggapi. Ya, agama juga nggak ketinggalan. Tapi jatah mereka dari ilmu agama sejauh mana? Nah, itu ya. Nah, berarti kita ternyata masih jauh dari para salafus saleh. Ya, kalau kita lihat ilmu para sahabat, itu sederhana sekali. Mereka kalau nanya kepada Rasulullah, nggak muluk-muluk. Mereka nanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang Allah paling cintai?" "Wahai Rasulullah, amal apa yang dapat memasukkan aku ke surga?" Gitu ya. Nah, dengan itu justru mereka menjadi umat yang paling mulia. Gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian di sini dikutip perkataan Hammad bin Zaid tentang hal itu. Qala Hammad bin Zaid, Hammad bin Zaid bertanya kepada Ayyub As-Sakhtiyani. Qultu li Ayyub As-Sakhtiyani, aku bertanya kepada Ayyub As-Sakhtiyani, "Al-ilmu al-yawma aktsar aw fi ma taqaddam?" Apakah ilmu di hari ini lebih banyak atau ilmu di masa lalu? Maksudnya di masa para salafus saleh. Faqala, maka Ayyub As-Sakhtiyani menjawab, "Al-kalamu al-yawma aktsar wal ilmu fi ma taqaddama aktsar."
omongan pada hari ini lebih banyak, sedangkan ilmu di masa lalu itu lebih banyak. Gitu ya. Nah, maka kita orang-orang yang intisab, yang berusaha mengikuti para salafus saleh, hendaknya perbanyak ilmu kita dengan belajar. Kurangi omongan kita. Gitu ya. Seperti itu. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, ya, orang punya mimbar sendiri-sendiri, bebas ngomong ini itu, padahal dia bukan pakarnya, maka berkacalah kepada para salaf. Mereka semua berilmu, tapi mereka tidak banyak omong. Bahkan ketika mereka tidak mengetahui sesuatu, mereka bertanya kepada yang lebih alim di antara mereka. Makanya ilmu mereka berkah. Bahkan di antara mereka mungkin sahabat hanya menyampaikan satu hadis kepada kita. Tapi dengan satu hadis itu, mereka mendapatkan keutamaan sampai hari kiamat. Kalau hadis tersebut diamalkan. Kita pun hendaknya seperti itu. Gitu ya. Jangan sampai kita semangat belajar, semangat menuntut ilmu, hanya untuk menambah wawasan. Atau hanya sekedar, kalau di kalangan pengajian, ingin menjadi ikhwan senior. Gitu ya. Ikhwan senior. Oh ya, ikhwan kibar. Mudah-mudahan ilmunya juga kibar ya, insyaallah. Gitu ya, seperti itu. Maka tadi ya. Jadi contohlah para salafus saleh dalam menuntut ilmu. Baik. Barangkali itu saja kajian kita pada malam hari ini ya, meskipun disertai dengan rasa kenyang alhamdulillah dan juga ngantuk. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan manfaat dari kajian pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada sahibul hajah yang telah menyediakan makanan untuk berbuka ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menimpahkan keberkahan kepada beliau ya. Baik. Sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.